Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal 33 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Dikatakan demikian, mengapa engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, dengarlah suaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah atas izin Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Semua yang terjadi di dunia ini adalah atas sepengetahuannya, namun memang benar bahwa tidak semua yang terjadi sesuai dengan kehendaknya. Pemahaman seperti itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Ia taat dan baik hati, takut akan Tuhan dan menjauhkan hatinya dari kejahatan. Ayub selalu membela diri, merasa benar, tidak berterima dengan penderitaan yang dihadapinya. Saat setelah semua berakhir, tujuan Tuhan harus digenapi, bukan tujuan manusia dan iblis. Tidak ada yang dapat menghentikan tujuan Tuhan karena karya-karyanya penuh dengan keajaiban, karena Dia memiliki kuasa untuk mengubah kesedihan menjadi sukacita. Kesaksian semacam ini lahir dalam kehidupan kita, bukan karena perkataan orang lain. Maka Ayub mengetahui kuasa Tuhan, melainkan karena ia telah mendengar Tuhan berbicara, melihat pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang sulit bagi kita untuk memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Terkadang sulit pikiran kita sehingga harus tajam dalam pendengaran dan penglihatan kita tentang Tuhan, supaya kita jauh dari penderitaan dan penghujatan terhadap Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita, tetapi apakah kita mendengar suara Tuhan? Ayat hari ini mengatakan bahwa Tuhan kadang-kadang berbicara dengan suatu cara, kadang-kadang dengan cara lain. Bagaimana kita bisa mendengar suaranya? Melalui khotbah dalam kegiatan gereja, terutama menekankan pembacaan firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengerti apa yang sedang terjadi dan apa yang hendak kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan dan pikiran kita untuk menghadapi masalah-masalah, tetapi andalkanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar firman Tuhan dengan satu dua cara. Allah tidak sama dengan manusia sehingga manusia tidak dapat memahami Allah dan jalan pikirannya. Allah dapat berfirman melalui banyak cara, yaitu melalui penderitaan atau cara yang lain.
Beri kami pemahaman bahwa penderitaan menjadi cara yang sering dipakai Allah untuk membuat umatnya kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan untuk memahami dengan benar jalan pikiran Tuhan. Bantu kami untuk mengerti suara dan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang sedang terjadi dan apa kehendak untuk kami lakukan. Tidak bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Sadarkan kami Tuhan agar kami tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran kami untuk menghadapi masalah-masalah, tetapi tetap mengandalkan firman Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami untuk tetap mengandalkan dan bersandar pada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, mereka yang di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah, atau sedang di perjalanan. Berkati dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Mereka yang sedang menderita karena sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah mereka masing-masing, Tuhan kiranya berbelas kasihan menyembuhkan mereka. Jika ada di antara mereka yang mengalami penderitaan karena mereka sedang menghadapi berbagai masalah, seperti masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sosial, agar Tuhan menolong mereka sehingga mereka dapat keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin negara kami, mulai dari tingkat Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Raka Buming, sampai dengan pemerintahan yang paling rendah, agar mereka berhikmat dan Tuhan kiranya memberikan pertolongan agar para pemimpin negara kami dapat mensejahterakan rakyat Indonesia dan mengatasi berbagai masalah yang ada di negara kami, seperti masalah kemiskinan, masalah keamanan, masalah bencana alam, dan masalah kesenjangan ekonomi, serta masalah-masalah lain seperti masalah intoleransi beragama. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.